Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu membahas perkembangan sepak bola nasional, utamanya Timnas Garuda, Timnas Indonesia. Jadi segala hal yang berkaitan dengan Timnas Indonesia akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi bagi kalian yang berkenan, monggo di-subscribe terlebih dahulu. Sebelum saya masuk pada topik yang ingin saya bahas di video kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan memberikan komentar-komentar positifnya di video-video saya sebelumnya. Oke teman-teman sekalian, kita masuk pada apa yang akan saya bahas pada video kali ini. Di video kali ini saya ingin fokus membahas kontrak Sintayong yang akhirnya diperpanjang oleh PSSI hingga 2027. Jadi akhirnya teman-teman, kekhawatiran kita itu terhapus soal gonjang-ganjing masa depan STY bersama Timnas Indonesia. Ya, kita khawatir STY akan meninggalkan Timnas Indonesia di saat Timnas sedang gacor-gacornya. Di saat kita, masyarakat Indonesia, para pecinta sepak bola, utamanya sepak bola nasional, itu bangga melihat Timnasnya tiba-tiba jago sekali bermain sepak bola di atas lapangan. Kita tentu saja tidak mau rasa bangga ini, rasa senang ini, itu berakhir di tengah jalan karena saat ini kita sedang menanti-nanti Timnas bermain di level yang lebih tinggi. Bersaing dengan 17 tim terbaik di seluruh Asia untuk memperebutkan tiket masuk ke Piala Dunia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kesepakatan kontrak PSSI dengan STY hingga 2027 ini secara otomatis menutup rapat bahkan mengubur dalam-dalam spekulasi tentang peluang Sintayong yang dikabarkan atau bahkan dikait-kaitkan ingin kembali menangani skuad Korea Selatan. Kita tentu saja harus tepuk tangan dulu buat Timnas Indonesia. Kita tepuk tangan dulu untuk PSSI dan Sintayong yang sudah bersama-sama menandatangani kontrak perpanjangan extended 2027. Begitu informasi yang bisa kita lihat di akun Instagram Timnas Indonesia. Sebelumnya, Pak Erick Thohir itu sudah memamerkan foto sedang berjabat tangan sangat erat dengan STY. Di mana di caption Pak Erick Thohir itu menulis, "Kami bersepakat untuk terus berjuang bersama agar tim nasional Indonesia semakin maju, berprestasi, dan mendunia." Itu yang ditulis oleh Erick Thohir. Kerjasama yang diunggah oleh Pak Erick Thohir di akun Instagramnya ini juga kemudian dikuatkan oleh Sintayong. Di dalam komentarnya pada unggahan tersebut, Sintayong menulis, "Kami memutuskan untuk bekerja sama dengan Presiden Federasi Erick hingga tahun 2027. Mohon dukung terus sepak bola Indonesia." Begitu komentar Sintayong, yang menegaskan bahwa kerjasama PSSI dengan STY itu akan berlanjut hingga tahun 2027. Maka benar yang dikatakan oleh para netizen dan kita semua bahwa STY adalah satu-satunya pelatih yang paling awet melatih Timnas Indonesia. Ini tentu bukan karena PSSI menganak-emaskan STY sebagaimana kabar-kabar sumbang yang sempat terdengar saat Timnas misalnya waktu bertanding di Piala Asia. Bukan. PSSI menyodorkan perpanjangan kontrak kepada STY bukan karena PSSI menganak-emaskan STY. Tapi secara kinerja dan hasil kinerja atau hasil kerja selama menukangi Timnas Indonesia, STY memang pantas untuk kemudian dianak-emaskan. STY memang pantas untuk diperpanjang kontraknya. Yang kali ini itu diperpanjang selama 3 tahun, yaitu sampai tahun 2027. Pak Erick pernah menyampaikan bahwa di bawah kepelatihan STY, permainan Timnas Indonesia ini cukup konsisten. Nah, itulah yang menurut saya menjadi alasan kenapa kemudian Pak Erick Thohir menulis caption bahwa dia dan STY bersepakat untuk terus berjuang bersama. Jadi agar Timnas Indonesia ini kemudian bisa semakin maju ke depan, berprestasi, dan dikenal oleh dunia, mendunia. Terlepas dari selera, saya yakin teman-teman sekalian itu punya selera sendiri-sendiri mengenai siapa yang pantas untuk kemudian melatih Timnas Indonesia. Ada yang mengusulkan ini, ada yang mengusulkan itu. Jadi
Ada banyak nama yang diusulkan yang disesuaikan dengan selera masing-masing. Selama itu tidak berkaitan dengan masalah atau dendam pribadi, saya kira tidak masalah kita tidak bersepakat dengan pelatih ini atau pelatih itu ya. Karena setiap dari kita itu punya selera, punya pandangan, dan bahkan mungkin juga punya filosofi. Tetapi apapun itu teman-teman sekalian, kalau PSSI harus mengikuti selera kita, selera netizen mengenai siapa pelatih yang harus melatih timnas Indonesia yang cocok untuk melatih Tom Haji dan kawan-kawan, maka persoalan sepak bola Indonesia tidak akan pernah selesai. Jadi perpanjangan kontrak STY menurut saya adalah pilihan yang ideal dan memang sudah harus dilakukan karena STY sudah meletakkan pondasi atau standar yang tinggi terhadap permainan timnas Indonesia selama ini. Kehadiran STY di timnas Indonesia itu telah membuat tim kebanggaan kita, timnas Indonesia, timnas Garuda itu menjadi tim yang semakin kompak, menjadi tim yang semakin kuat dari hari ke hari, menjadi tim yang memiliki filosofi dan karakter permainan yang kuat di atas lapangan. Ini yang menurut saya menjadi kelebihan dari timnas hari ini. Dan bahkan gaya, filosofi, dan karakter permainan ini sekarang mengalir di dalam tubuh tim muda kita, yaitu timnas Indonesia U16 yang pada pertandingan terakhir mampu membantai Laos dengan skor 6-1. Saya kira tidak perlu alasan mulu-mulu untuk kemudian menjawab pertanyaan kenapa pelatihnya STY. Kenapa STY diperpanjang? Jawabannya sudah jelas teman-teman. Keberadaan timnas hari ini yang mampu menembus dan akan bermain di round 3 kualifikasi Piala Dunia itu menjadi salah satu bukti kuat kenapa kemudian PSSI memperpanjang kontrak STY sampai 3 tahun ke depan. Kalau belum yakin, statistik yang akan saya jelaskan nanti habis ini itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Jadi begini teman-teman. Sejauh ini, Shin Tae-yong itu sudah menjalani sekitar 47 pertandingan bersama timnas Indonesia senior. Ada 24 kemenangan yang diperoleh, 10 kali imbang dan 13 kali kekalahan. 16 kemenangan diantaranya itu diperoleh timnas Indonesia saat melawan negara-negara dari Asia Tenggara. Namun cuma Thailand yang belum pernah dikalahkan oleh Indonesia atau timnas Indonesia senior di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Yang lain sudah sering dikalahkan. 6 kemenangan lainnya itu diperoleh Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia itu dari Turkmenistan, Taiwan 2 kali, kemudian ada Nepal, Bangladesh, dan Burundi. Mereka adalah negara-negara yang punya ranking FIFA di bawah Indonesia terutama hari ini. Kembali lagi ke kontrak STY. Jadi kita bicara lagi kontrak STY. Kontrak STY hari ini itu berbeda dengan kontrak pertamanya yang berdurasi dari Desember 2019 sampai Desember 2024. PSSI tidak mengontrak kembali STY hingga akhir tahun. Kabarnya PSSI ini akan memperpanjang atau telah memperpanjang kontrak STY hingga 30 Juni 2027. Masa kontrak tersebut itu melanjutkan durasi perpanjangan kontrak sementara yang disepakati pada bulan Desember tahun 2022. Saat itu PSSI memberikan kesempatan kepada STY untuk membuktikan performa Indonesia di 3 ajang level Asia dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2024. Jika berhasil memenuhi target, PSSI akan memberikan perpanjangan kontrak baru permanen hingga tahun 2027. Nah, kabar baiknya STY melakukan tugasnya dengan baik dan kemudian memenuhi kualifikasi atau target yang diberikan oleh PSSI, teman-teman. Bahkan beberapa waktu belakangan ini, mungkin dalam kurun waktu setahun terakhir, Shin Tae-yong telah membawa Indonesia mengalami 3 euforia yang berbeda, 3 euforia yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Yang pertama, Shin Tae-yong ini telah berhasil membawa timnas Indonesia masuk atau menembus fase gugur Piala Asia tahun 2023. Yang kedua, membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana pertandingannya akan berlangsung pada bulan September mendatang. Dan yang ketiga, prestasi yang ditorehkan STY bersama timnas U23 yang mampu melaju hingga babak playoff
Olimpiade 2024. Ini catatan yang sangat membanggakan, bukan hanya bagi para pemain tetapi juga para supporter, di mana kesangaran mereka di tribun, kesangaran supporter ini bangkit kembali dan mampu membuat para lawan yang hadir ke Jakarta itu berada dalam pressure yang sangat luar biasa. Kemudian mengenai apa saja yang kira-kira klausul kontrak PSSI dengan STY ini juga sebenarnya masih menjadi pertanyaan ya teman-teman. Tapi paling tidak yang bisa kita baca dari perpanjangan kontrak STY hingga 2027 itu adalah tidak jauh, menurut saya, tidak jauh dari timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut saya ini menjadi target paling dekat yang sedang diincar oleh STY dan PSSI. Kemudian selain itu, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Erick Thohir, PSSI mencoba menargetkan timnas Indonesia untuk tembus ranking 100 besar FIFA. Ya mungkin di ranking 90-an lah gitu. Target ini saya kira tidak muluk-muluk ya teman-teman. Karena jika berkaca pada periode pertama melatih timnas Indonesia, STY telah membuat gebrakan yang sangat luar biasa, yaitu membuat ranking timnas Indonesia meningkat pesat, yaitu dari peringkat 173 menuju ke peringkat 133. Lonjakan peringkat dalam kurun waktu yang relatif cepat ini membuat Indonesia menjadi salah satu tim dengan lonjakan peringkat tertinggi di FIFA dalam 3 tahun terakhir. Nah, pertandingan di putaran ketiga grup C yang akan dimulai pada bulan September mendatang, saya kira bisa menjadi momentum bagi timnas Indonesia untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Bukan hanya untuk menaikkan peringkat saja, tetapi juga untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, bagi Indonesia yang duduk di bawah ranking 100 besar FIFA, kelima lawan di grup C, yaitu Jepang, kemudian ada Australia, ada Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, itu akan memberikan poin yang besar bagi timnas Indonesia jika timnas mampu menang gitu ya. Sebagai contoh misalnya, timnas Indonesia itu mampu memperoleh poin yang besar saat berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali secara beruntun. Dari kemenangan tersebut, Indonesia memperoleh 31 poin. Mengingat di mana saat itu Vietnam berada di peringkat 105 FIFA, lebih tinggi dari Indonesia. Sekali lagi, saya ingin memberikan tepuk tangan yang luar biasa untuk STY. Dan saya juga dengan senang hati ingin mengucapkan selamat berjuang kembali, selamat bertugas kepada beliau. Bawalah Garuda untuk terbang lebih tinggi. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas pada video kali ini tentang STY yang sudah memperpanjang kontraknya bersama PSSI hingga tahun 2027. Sekali lagi, selamat bertugas Coach, selamat berjuang, terutama nanti di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saya kira itu teman-teman, di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih lagi-lagi kepada teman-teman yang sudah subscribe dan memberikan komentar-komentar positifnya di video-video saya sebelumnya. See you on the next video.